Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Felita Vela dari kelas 4 BD4 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini? Nah, yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini karena pada akhir-akhir ini tindakan korupsi sedang marak dipublikasikan di media cetak ataupun di media massa. Berbagai macam kebijakan telah diterapkan untuk memberantas korupsi. Nah, salah satunya lembaga yang berperan penting dalam memberantas korupsi adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional dan juga sebagai pembentuk karakter bangsa. Salah satu instansi pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter bangsa adalah perguruan tinggi. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar mahasiswa melakukan segala cara bentuk kecurangan untuk memperoleh IPK yang tinggi. Karena menurut mindset mereka, IPK yang tinggi itu merupakan suatu tolak ukur keberhasilan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Dan nantinya IPK yang tinggi akan mempermudahkan ia untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti survei yang dilakukan di Amerika Serikat, bahwa terdapat 80% remaja yang tertinggi di kelas melakukan kecurangan seperti menyontek, dan 95% tindakan menyontek itu tidak pernah ketahuan oleh dosen. Mencontek, menjimplah hasil teman, dan adanya catatan kecil merupakan bentuk tindakan kecurangan akademik yang berdampak negatif bagi mahasiswa. Pada umumnya, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang didasari oleh teori fraud triangle yang kemudian dikembangkan menjadi fraud diamond. Dan selain fraud diamond, Ghosn teori juga menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan akademik. Selama pandemi COVID-19 ini, semua proses pembelajaran dan perkuliahan dipindahkan ke rumah masing-masing. Nah, menurut peneliti, banyaknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa seperti mencontek dan tindakan kecurangan akademik lainnya. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mereplikasi penelitian dari Indrawati tahun 2017 dengan meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak kecurangan akademik dengan menggunakan Ghosn teori, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan terhadap perilaku kecurangan akademik. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Ghosn, yang mana tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang didasari dengan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna, yaitu Ghosn teori, yang memiliki 4 komponen, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Selanjutnya ada 10 penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk menambah wawasan peneliti dan sebagai perbandingan nantinya. Berikut 10 penelitian terdahulu tersebut. Memang penelitian sebelumnya telah banyak melakukan penelitian ini. Namun, pada penelitian saya kali ini, saya ingin mereplikasi penelitian terdahulu dengan hanya memfokuskan komponen dari Ghosn teori sebagai variabel penelitian saya pada kali ini, dan yang merupakan sebagai faktor penyebab terjadinya kecurangan akademik. Dan bukan hanya itu, saya juga mengubah dan memperluas konteks situasi, responden, dan objek penelitian saya dibandingkan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, ada 4 hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Hipotesis yang pertama, keserakahan atau grades berpengaruh terhadap academic fraud. Hipotesis yang kedua, kesempatan atau opportunity berpengaruh terhadap academic fraud. Hipotesis ketiga, kebutuhan atau needs berpengaruh terhadap academic fraud. Hipotesis keempat, pengungkapan atau exposures tidak berpengaruh terhadap academic fraud. Selanjutnya, pembahasan tentang metode penelitian. Jenis penelitian
saya kali ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan terhadap kecurangan akademik. Nah, populasi dan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi di Kota Padang dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan component sampling dan data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya, yang kedua, operational variable. Pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel dependen, dan yang kedua, variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kecurangan akademik atau academic fraud. Sedangkan variabel independen terbagi atas 4, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Nah, yang ketiga adalah pengukuran variabel. Pengukuran variabel pada penelitian ini ada dengan menggunakan 5 skala Likert. Yang pertama, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generasi. Yang kedua adalah instrumen penelitian yang terbagi atas uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel, ataupun sebaliknya yang dikatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Setelah kita melakukan uji validitas terhadap variabel penelitian, maka langkah selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas untuk menguji apakah data tersebut reliable atau tidak. Data yang dikatakan reliable apabila current batch alpha-nya besar dari 0,6. Yang ketiga, uji asumsi klasik yang terbagi atas yang pertama, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data pada variabel dependen dengan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi besar dari 0,5. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen, dan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai VIF dan nilai tolerance. Yang ketiga, uji heterokedastisitas untuk menguji ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Glatzer. Nah, metode analisis data yang keempat adalah pengujian hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi berganda, yang mana digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua adalah uji F, yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ketiga, uji T, yang digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Nah, yang keempat, uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait dengan proposal penelitian yang akan saya ajukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian kata, dalam penyajian materi. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.